Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun melihatnya, tetapi melihat bahwa itu tertulis dalam kata-kata protos kuno yang abadi. Waktu berlalu, satu pesawat pergi ke yang lain. Saya tidak tahu apakah saya bingung. Menggambar wajah seorang pria dengan pena, hati hancur, sulit dipercaya, penyakit cinta ini. Lihat, temukan, mabuk, dan mimpikan kehidupan lain. Masih bisakah kamu mengetahui sumpah kehidupanmu sebelumnya? Ditandatangani oleh istri Yuyan. Melihat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi, Tan Yun merasa sakit hati dan bergumam, Yuyan. Yuyan, apakah namamu Yuyan? Tan Yun mengusap lengan kanannya dengan lembut. Tiba-tiba, gulungan gambar di dinding terbang menjauh dari dinding, menggulung dari udara kosong, berubah menjadi sinar cahaya dan diserap ke dalam cincin abadi. Tan Yun melihat ke ruang pernikahan. Mata sedihnya berangsur-angsur menjadi tegas dan berkata dengan suara, Yuyan, kamu tinggal di jiwa makan jurang dulu. Ketika aku kuat, kamu akan pergi ke dunia abadi ke-9 Hongmeng dan membawamu keluar dari sana. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menoleh, berjalan keluar dari ruangan dan datang ke aula di lantai pertama. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, kamu dapat memasuki menara Ling Qiao, dan Xiao Lu dan aku dapat menemukan sumber daya budidaya. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Sen Subing melangkah maju, mendandani Tan Yun dengan baik, dan kemudian terbang ke menara Dewa Ling Qiao di telinga Tan Yun bersama orang-orang. Setelah itu, Tan Yun dan Jing Lu melangkah keluar dari kuil kuno. Tan Yun melihat ke belakang, dan gerbang kuil ditutup. Kemudian, Tan Yun datang ke tengah mansion dan melihat ke monumen Dewa Zenfu. Dia berpikir bahwa jika formasi perlindungan mansion dibuka, begitu diketahui, pasti akan dilaporkan ke Lingxia Tianzun, jadi Tan Yun membubarkan formasi perlindungan mansion. Setelah kedua pria itu terbang keluar dari rumah abadi, Jing Lu berkata, saudaraku, di hutan abadi di utara, ada dewa langit dan bumi yang kuat, yang telah menghasilkan banyak materi surgawi dan harta bumi di hutan alam abadi. Di antara mereka adalah buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa surgawi. Namun, karena banyaknya bahan alami dan harta bumi di hutan abadi, banyak dewa dan dewa pergi untuk menjelajahi harta itu. Tan Yun berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda. Sekalipun ada risiko, saya akan pergi. Kepentingan dan risiko selalu hidup berdampingan. Ya, Jing Lu menganggukkan kepalanya dan berkata, saudaraku, mari kita mulai. Dengan kecepatanku, diharapkan dalam 6 bulan, kita akan mencapai pintu masuk di selatan hutan abadi. Saudaraku, kamu juga memasuki menara Dewa Ling Qiao. Aku akan membawamu ke sana. Oke, Tan Yun menjawab dan menawarkan menara Dewa Ling Qiao untuk memasukinya. Jing Lu mengubah menara Dewa Ling Qiao menjadi balok emas setelah dikumpulkan ke dalam manset, menghilang ke langit dan pergi ke hutan abadi. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Sekelompok tenda emas terbang turun dari lautan awan dan berubah menjadi Jing Lu di pintu keluar selatan hutan abadi. Saudaraku, hutan abadi ada di sini. Jing Lu berkata sambil tersenyum. Tan Yun keluar dari udara tipis di samping Jing Lu dan berkata sambil tersenyum, sepanjang jalan ini sulit. Tidak sulit, merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu saudara laki-laki saya. Jing Lu tersenyum. Setelah Tan Yun membawa pagoda Ling Qiao ke telinganya, dia menyebarkan suaranya, dan membiarkan Wuxin, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao dan Wei Kuan meninggalkan pagoda untuk menemukan bahan-bahan alami dan harta bumi dengan dia. Alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan semua wanita keluar adalah karena masing-masing wanita ini adalah cantik. Terkadang, orang terlalu cantik, mereka akan menemukan masalah yang tidak perlu.
Ketika ketujuh orang itu muncul di samping Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Saya tahu hutan abadi. Ada beberapa rumput dewa di dalamnya, yang merupakan produk unik di alam semesta terakhir. Hanya sedikit orang yang tahu tentang dewa-dewa di alam semesta ini. Dengan cara ini, kita dapat menemukan rumput ilahi ini dan menjualnya dengan harga tinggi di kota King Yangfang, atau menukarnya dengan orang lain. Di antara rumput ilahi ini, ada 3 jenis hal yang dikenal sebagai harta, yang tak ternilai harganya. Saya akan menyingkat gambar untuk Anda sekarang. Anda melihatnya dengan cermat." Saat Tan Yun berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan magis berubah menjadi gambar dari kehampaan. Ada 3 jenis rumput dewa pada gambar. Tan Yun menjelaskan, jenis pertama, setinggi 1 kaki, dengan 9 daun, rumput suci hijau samar, disebut rumput suci Yunhun. Rumput ini sangat berharga. Jika jiwa seseorang rusak, kunyah dan konsumsilah secara langsung dan akan pulih dalam waktu 1 jam. Jenis kedua, setinggi 1 kaki 3 inci, tanpa daun, hanya bunga merah terang dari rumput dewa, yang disebut bunga dewa haus darah. Bunga surgawi semacam ini, setelah mengambil satu, akan membuat darah orang mendidih. Itu dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%, yang sangat berharga. Jenis ketiga, setinggi 2 kaki dan 2 inci, memiliki 6 daun dan disebut rumput dewa cahaya cerah. Ramuan ilahi ini memiliki efek luar biasa pada orang-orang yang sekarat. Ini dapat membuat orang tetap hidup dalam 77 atau 49 jam dan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai penyelamatan. Mendengar pidato itu, mata orang-orang berbinar. Kemanjuran ramuan ilahi ini hanya melawan langit. Tan Yun memandang orang-orang dan memberitahu mereka, setelah kita memasuki hutan abadi, hanya ada 6 jenis bahan alami dan harta bumi yang terutama kita cari. Itu adalah buah dewa manusia, ular dewa bumi, mata air surga, rumput dewa jiwa, bunga dewa haus darah dan rumput dewa cahaya. Jika kamu ingat, kita akan pergi. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka serentak berkata, "Ingat. Oke, mari kita pergi." Tan Yun dan 8 orang mendekati hutan abadi yang menghalangi matahari dan mulai mencari 6 jenis bahan alami dan harta bumi. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Dalam sebulan, 9 orang Tan Yun menemukan 300 buah dewa manusia, 120 ular dewa bumi, dan 36 mata air dewa surga. Ada juga sejumlah besar rumput dewa jiwa, bunga dewa haus darah, dan rumput dewa cerah. Wajah 8 orang penuh dengan senyuman. Sepertinya mereka beruntung. 3 hari kemudian, 9 Tan Yun telah memasuki area tengah hutan abadi. 9 orang tidak jauh dari satu sama lain di hutan lebat. Mereka masih mencari 6 jenis bahan alam dan harta bumi. Pada saat ini, Ouyang sepertinya menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan menyingkirkan rumput lebat dengan kedua tangan dan menemukan sekelompok bunga dewa bumi. Dia tahu bahwa akar bunga dewa bumi disebut ular dewa bumi. Dan gugusan bunga dewa bumi ini ada sebanyak 300. "Yuner, kemari. Ada banyak ular suci di sini," seru Ouyang Duantian dengan penuh semangat. Wosh, wosh. Pada saat ini, 6 tetua dari ranah dewa bumi muncul dari udara tipis di depan Ouyang Duantian. Yang pertama adalah dewa bumi ke-8, dan 5 sisanya adalah dewa bumi ke-7. "Tutut, itu bagus." Orang tua yang dipimpin olehnya tertawa dan berkata, "Bagus. Kali ini saya bertemu dengan begitu banyak ular dewa. Berikan ular dewa bumi ini kepada penjaga toko kami, dan kami telah membuat prestasi besar lagi." Ouyang Duantian melihat kembali ke kerumunan, membuka tangannya, melindungi ular tanah di belakangnya, dan bertanya, "Ini yang ditemukan lelaki tua itu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Orang tua yang memimpin rombongan itu berteriak keras, "Apa yang Anda katakan kami ingin lakukan? Tentu saja, ini perampokan terbuka, haha." Plak. Oh, orang tua itu melintas di udara, menamparkan wajah Ouyang Duantian dengan tamparan, dan menghancurkan Ouyang Duantian 100 kaki jauhnya dan jatuh ke tanah. Ouyang menggelengkan kepalanya, gumpalan darah menggantung dari sudut mulutnya, bangkit dari tanah dan menatap lelaki tua yang dipimpinnya. "Hehe, kamu hanya dewa kelas 5,
kamu berani menatapku. Pria tua itu tersenyum masam dan melambaikan tangannya, bunuh dia untukku. Iya, Penatua dong. Di belakang lelaki tua itu, salah satu tetua kelas 7 dari Dewa Bumi merespons, menyapu rumput, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan mencubit leher Ouyang Duantian. Tidak ada keraguan bahwa Ouyang akan mati jika dia terjepit. Tepat pada saat itu, bayangan putih dengan cepat muncul di depan Ouyang Duantian, berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Tan Yun, mereka memukuli ayahku dan ingin membunuh ayahku lagi. Kamu harus membunuh mereka. Pada saat ini, Ouyang kian-kian marah di benak Tan Yun. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Wajah Tan Yun muram, dan tinju kanannya tiba-tiba terlempar dari tangan kanan lelaki tua itu. Bang! Klik, klik. Dalam suara pahat yang tumpul, darah memercik dan jari-jari yang patah beterbangan. Tangan kanan lelaki tua itu dan bahkan seluruh lengan kanannya meledak. Ah! Orang tua itu melolong seperti babi dan terpesona oleh Tan Yun. Setelah tubuhnya menembus batang pohon kuno, mulutnya menyemburkan darah dan jatuh ke rerumputan. Tan Yun melihat kembali ke Ouyang Duantian dan berkata, "Paman, kamu ketakutan. Jangan khawatir, aku akan melampiaskan amarahmu untukmu." Pada saat ini, Tan Yun marah. Anda tahu, Ouyang Duantian adalah calon ayah mertua Tan Yun. Bagaimana dia tidak marah karena calon ayah mertuanya dipukuli? Yuner, hati-hati. Ouyang Duantian menasihati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Tan Yun. Pada saat ini, lelaki tua yang dipimpin oleh pihak lain memandang Tan Yun, dan ketika dia menemukan bahwa Tan Yun adalah dewa kelas 6, matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun bisa dipukul dengan keras, dia adalah bawahan dari Dewa Bumi kelas 7. Tapi dia tidak takut. Dia sombong, bahkan jika dia bertemu dengan Dewa Bumi kelas 9, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan jika pemuda berjubah putih di depannya, kekuatan tantangan lompatan adalah melawan langit, dia jelas bukan lawannya. Jika lelaki tua itu tahu bahwa kekuatan Tan Yun sekarang dapat dengan mudah membunuh Dewa Bumi kelas 9 biasa seperti anjing, diperkirakan lelaki tua itu akan melarikan diri tanpa bertarung seperti anjing yang hilang. Orang tua itu menyipitkan mata ke arah Tan Yun, "Nak, kamu berani menghapus orang tua itu. Saya pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Ketika lelaki tua itu memutar tangan kanannya, pedang lebar keluar dari udara tipis, mengambil angin puyuh dan membelahnya di kepala Tan Yun, "Pergi ke neraka." Setelah Anda melakukannya, orang tua itu adalah keterampilan yang unik. Ingin membunuh Tan Yun. Tan Yun, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, melakukan langkah Dewa Hongmeng, melintas dari udara rendah dan muncul di sisi kiri lelaki tua itu. Tan Yun mengacungkan tangan kanannya, memegang tangan kanan lelaki tua itu dengan pedang, dan berkata-kata demi kata, "Apakah kamu baru saja memukul pamanku dengan tangan ini?" Klik. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya bekerja keras. Ketika lelaki tua itu berteriak, pergelangan tangannya terjepit dan meledak, dan tangan patah yang memegang pisau terbang menjauh dari tubuhnya. Tan Yun menjabat tangan kanannya, mengepalkan pedangnya, dan darah tiba-tiba muncul, memotong kaki lelaki tua itu. "Ah, kakiku!" Dalam teriakan lelaki tua itu, Tan Yun menendang dada lelaki tua itu. Klik. Dada lelaki tua itu runtuh, memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah seperti babi mati. Pada saat ini, 4 orang tua yang tersisa benar-benar ketakutan. Punggung mereka dingin, dan mereka berteriak, "Pemilik penginapan kedua, cepat datang. Seseorang akan membunuh kita." Bersenandung, Tan Yun mendengus dingin, memegang pedang lebar, seperti hantu yang berjalan melintasi hutan dengan kecepatan tinggi, melewati 4 orang tua dengan semburan darah. Saat berikutnya, Tan Yun muncul di tanah dan menginjak wajah lelaki tua yang kehilangan kaki dan tangan kanannya. Pada saat ini, keempat lelaki tua itu berdiri di tanah, menatap lebar, dan mata mereka menunjukkan warna ketakutan sebelum mereka mati. Kemudian, lingkaran darah tipis muncul di leher keempat orang tua itu. Darah berangsur-angsur melebar, dan darah menyembur keluar, dan kepala tergelincir ke leher. Wah, wah, wah. Tan Yun menginjak pipi lelaki tua pertama dengan kaki kanannya.
Tangan kirinya memantul di antara jari-jarinya. 4 kekuatan ilahi meledak dan menembus alis keempat kepalanya. Berdengung. Wah! Dengan lambaian tangan kanannya dan pedang lebar di tangannya, Tan Yun menghancurkan tengkorak lelaki tua yang telah jatuh ke tanah dan membunuhnya di tempat. Sejauh ini, hanya lelaki tua di kaki Tan Yun yang masih hidup, dan 5 orang lainnya mati. Ouyang Duantian dengan cepat mencabut 300 bunga Dewa Bumi dari tanah dan memasukkannya ke dalam kantong obat mujarab. Pada saat ini, Jinglu, Wu Xin, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao dan Wei Kuan juga terbang di belakang Tan Yun. Berani. Tiba-tiba, ada raungan kemarahan, dan gendang telinga Tan Yun sakit. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih dengan tulang abadi terbang dan mendarat 10 kaki di depan Tan Yun. Orang tua itu adalah penjaga toko kedua dari toko Wanjin Shenbao di kota Qingyang Fang, Wang Xi. Tan Yun tidak bisa melihat bahwa Wang Qiqiu, jadi dia tenggelam dalam hatinya dan menatap Jinglu dengan tatapan bertanya. Jinglu berkata, "Saudaraku, dia adalah ranah semi suci kelas 1. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melampaui levelnya, aku bisa membunuhnya. Jika ada kekuatan lompatan, saya bukan lawannya." Ketika Jinglu berbicara, Wang Xi melihat mayat di tanah dan melihat orang tua di kaki Tan Yun. Wajahnya merah dan menatap Tan Yun. "Anak berbulu, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh bahkan orang-orang di toko Wanjin Shenbaoku?" Kepada lelaki tua itu, "Biarkan dia pergi." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, "Kami tidak memiliki dendam sebelumnya. Hari ini, orang-orang saya menemukan ular Dewa Bumi, dan orang-orang Anda tidak hanya ingin merampok, tetapi juga ingin membunuh. Orang-orangmu pantas mati. Aku belum pernah mendengar tentang pavilion Wanjin Shenbao, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya tahu." Tan Yun berhenti, mengulurkan jari, menunjuk ke lelaki tua itu, yang kehilangan kakinya dan berkata, "Dia sudah mati." "Anak bodoh, kamu mati." Wang Xi sangat marah. Tubuh tuanya melesat rendah ke udara seperti anak panah tajam, mengulurkan telapak tangan kanannya yang kurus dan menepuk dada Tan Yun. Berdengung. Ledakan. Dengan telapak tangan Wang Xi, kekosongan tiba-tiba runtuh, dengan momentum besar. Suara mendesing. Seberkas cahaya keemasan jatuh di depan Tan Yun dan berubah menjadi rok emas Jinglu. Mata indah Jinglu tiba-tiba berubah menjadi emas. Tapi setelah dia membuka pupil emasnya, Qian-Qian membalikkan tangannya dan mendorongnya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Pada saat kedua telapak tangan bertemu, badai energi meledak seperti nebula. Kekuatan sisa yang sangat kuat bersifat konsentris dan mengamuk ke segala arah. Bang bang! Setelah kekerasan itu, Tan Yun dan yang lainnya semuanya terangkat. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, tidak mampu menahan akibatnya, dan berubah menjadi bubuk. Uff! Pada saat ledakan menghilang, wajah tua Wang Xi pucat dan mulutnya berlumuran darah. Dia dilempar ke udara. Setelah mendarat, dia mundur beberapa kaki di hutan yang hancur sebelum dia berdiri teguh. Tangan kanannya gemetar hebat dan mulutnya berdarah. Sebaliknya, Jinglu yang anggun di dedaunan yang jatuh tidak bergerak seperti gunung.